Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisardian dengan NIM 23036140 dari Prodi Kimia NK. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu bab yang ada di buku, yaitu yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia, Sejarah dan Penerapan Kaidahnya. Pada bab ini terdiri dari 3 bagian, yaitu sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia, penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia, dan pendalaman materi. Pada awal abad ke-20, perkembangan ejaan tersebut dimulai pada awal kemerdekaan, sampai pada masa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 hingga perkembangan dan penggunaannya pada masa sekarang yang disebut dengan ejaan bahasa Indonesia. A. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk dipedomi dalam memindahkan bahasa lisan suatu masyarakat menjadi bahasa tulis. Ejaan yang sudah ada akan mengalami perubahan sesuai dengan tuntunan zaman masyarakatnya. Selama pertumbuhan dan perkembangan terjadi beberapa kali perubahan ejaan, seperti 1. Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suwandi pada tahun 1947. Yang ketiga, ejaan pembaharuan pada tahun 1956. Yang keempat, ejaan Melindo pada tahun 1959. Yang kelima, ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2016. B. Penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. 1. Pemakaian huruf kapital. Dalam ABI, huruf kapital digunakan untuk beberapa hal berikut. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh dari huruf kapital awal kalimat yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. J-nya huruf besar. Yang B, huruf kapital unsur nama orang. Contohnya, namanya adalah M. Iqbal atau Hafiz Ardian, yaitu H huruf besar dan A huruf besar. Yang C, huruf kapital huruf pertama petikan langsung. Rektor menegaskan mahasiswa harus membaca banyak buku penelitian sejak sekarang. D. Huruf kapital nama agama, kitab suci, Tuhan. Contohnya seperti Al-Quran, Injil, Weda, dan lain-lain. Pemakaian huruf miring. Dalam ABI, huruf miring digunakan untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagi kata-kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat. C. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 3. Pemakaian huruf tebal. Dalam ABI, huruf tebal digunakan untuk beberapa hal berikut. Dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring,
huruf tebal dan juga untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. 4. Penulisan kata dasar. Dalam ABI, kata yang berupa kata dasar dapat tulis sebagai satu kesatuan. Contoh penulisan yang benar yaitu data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket dan tes. Kalau contoh penulisan yang salahnya, spasi ta, penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket dan tes. Sebenarnya sama ta itu kak perlu dispasi. Yang kelima, penulisan kata berimbuhan. Dalam ABI, penulisan kata berimbuhan diatur sebagai berikut. Yang A, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Yang B, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. C, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau strip di antara unsur-unsurnya. Yang keenam, penulisan bentuk ulang. Dalam ABI, penulisan bentuk ulang diatur sebagai berikut. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau strip di antara unsur-unsurnya seperti bagian-bagian dan buku-buku. Contoh, dalam bab ini diuraikan bagian-bagian yang berkaitan dengan bidang morfologi. 7. Penulisan gabungan kata. Dalam ABI, penulisan gabungan kata diatur sebagai berikut. A. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. B. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membutuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. C. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang D. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Dan masih banyak lagi kaidah-kaidah penulisan ejaan bahasa Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.